Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kukusan, Beji Depok, dan untuk seluruh sahabat-sahabat kita, baik sahabat itu bersahabat media, baik seluruh penjuru tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, saya pribadi yang punya channel Ayah Sadam mengudara kembali dalam rangka tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Kembali kepada salah satu atensi yang akan saya bacakan, yaitu saudara Pardi. Saudara Pardi yang ada di kota Jakarta. Kebetulan ini masih berbau bulan Syawal ya, habis bulan suci Ramadan, lantas Idul Fitri. Talba pula saya akan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk saudara Pardi yang ada di kota Jakarta, yang berkaitan dengan atensinya minta dijelaskan dengan adanya adab kesopanan. Dan untuk seluruh para pendengar, baik seluruh sahabat YouTube, sahabat media, termasuk para penggemar di mana saja berada, dan yang terkait saudara Pardi yang ada di kota Jakarta, saya akan menjawab. Mari kita sama-sama mengkaji. Mudah-mudahan dengan kajian yang saya sampaikan bermanfaat, menambah ilmu agama ya. Insya Allah barang siapa yang selalu aktif mengikuti kajian, bukan saja keuntungan mendapatkan suatu ilmu, tapi pahala mengalir dan mempermudah sebagai jembatan, mempermudah hajat kita disegerakan, hajatnya dikabulkan. Dan yang sakit semoga Anda lekas diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, baik di Jakarta, Jakarta Selatan, Beji Depok, maupun di seantero Indonesia maupun di luar di sana. Saya akan menjawab salah satu atensi dari saudara Pardi yang ada di kota Jakarta tentang masalah adab kesopanan sufi. Didiklah anak sejak dini tentang pendidikan moral dan sosial ya. Adab adalah tata krama atau kesopanan ya. Adab sufi adalah bagaimana seseorang berusaha bersopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat adab adalah terkumpulnya semua kebaikan. Orang beradab adalah orang yang telah mengumpulkan semua kebaikan, termasuk diantaranya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk adab adalah majelis atau perjamuan. Rasulullah SAW dikenal sebagai manusia yang berakhlak mulia. Ia sangat beradab, baik terhadap sesama makhluk maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marohail basyara wa ma toha. Penglihatannya Nabi Muhammad SAW tidak berpaling dari dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Dijelaskan surat An-Najm ayat 17. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa guduhan nasu wal hijara alaiha malaikatu hiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarallahum wa baf'aluna ma yu'marun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, yaitu dijelaskan oleh At-Tahrim 6. Diterangkan dari Ibnu Abbas bahwa kalimat peliharalah dirimu dan keluargamu dalam ayat tersebut maksudnya ialah ajarilah mereka sampai pandai dan didiklah kesopanan atau sopan santun. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, haqqul waladi ala walidi an yuhsinas mahu wa yuhsina mursi'ahu wa yuhsina adabah. Hak anak dari ayahnya adalah hendaknya sang ayah memberikan kepadanya nama yang baik, memberikan penyusunan yang baik, dan memberikan pendidikan moral yang baik. Dijelaskan oleh HR Al-Baihaqi. Pendidikan adab atau kesopanan hendaknya ditanamkan sejak dini kepada anak manusia, sehingga ketika dewasa ia mengerti tata krama dalam pergaulan dengan sesama maupun tata krama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai hak dan hamba mempunyai kewajiban. Salah satu kewajiban hamba adalah bersopan santun secara lahiriah maupun secara hati kepada Allah. Sa'id bin Al-Musayyab berkata, barang siapa yang tidak mengetahui yaitu hak-hak Allah terhadap dirinya dan tidak beradab dengan perintah dan larangannya, maka ia akan tertutup hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ali Ad-Dakah tidak senang bersandar kepada apapun dan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai sampai ketika duduk ia tak mau menempelkan punggungnya ke dinding, sebab hal itu dianggap melanggar tata krama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu pertemuan Abu Qasim Al-Husairi ingin memberi penghormatan kepada guru supinya itu. Abu Hasim memberikan sebuah bantal dengan harapan dapat dipakai untuk bersandar punggung Dakah. Namun justru ia menjauhinya. Diam Abu Qasim berpikir dalam hati dan ingin menanyakan mengapa gurunya tidak mau diberi bantal untuk bersandar. Namun sebelum kalimat itu dikeluarkan, Ad-Dakah sepertinya mengetahui apa yang dipikirkan muridnya. Ia lalu berkata, aku tidak ingin bersandar kepada suatu apapun dan kepada siapapun. Al-Jalajali Al-Basri menyatakan tauhid itu beriringan dengan iman. Barang siapa yang tidak punya iman, maka ia tidak punya tauhid. Iman bergandengan dengan syariat. Barang siapa yang tidak punya syariat, ia tidak punya iman dan tidak punya tauhid. Syariat itu selalu beriringan dengan adab, tata krama. Mungkin orang yang tidak punya tata krama, maka ia tidak punya syariat, tidak punya iman dan tidak punya tauhid. Ibnu Atta mengatakan adab itu perbuatan yang beriringan dengan sesuatu yang baik. Seseorang bertanya, apa maksudnya
Ibnu Atta menjawab, hendaknya engkau bersikap sopan di hadapan Tuhanmu, baik di tempat tersembunyi maupun di tempat terbuka. Jika kamu mampu berbuat begitu, maka kamu adalah orang yang beradab. Kata adakah, barang siapa yang bergaul dengan raja dengan tidak bertata krama, maka sang raja akan memanggil algojo untuk memancing lehernya. Memancing maksudnya memancung ya, memancung lehernya. Itu zaman dulu ya. Dan Ibnu Sirih pernah ditanya seseorang, wahai Syekh Tata Krama, bagaimanakah yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Tuhannya? Lantas dijawab, azab kepada Tuhan ialah mengetahui ketuhanannya, berbuat baik kepadanya, memujinya ketika dalam keadaan senang dan tabah ketika dalam keadaan susah. Sikap tidak beradab menyebabkan seseorang harus diusir. Barang siapa berakhlak buruk dan dalam suatu majelis, ia akan diusir keluar pintu. Barang siapa berakhlak buruk, ya, demikian pendapat adakah. Suatu ketika seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang adab sopan santun, ya. Wahai Syekh, apakah manfaat adab kesopanan di dunia dan di akhirat bagi orang yang memakai menerapkannya? Lantas dijawab, di dunia ia dapat mempelajari ilmu agama, bersuhud, dan mengetahui hak-hak Allah. Sedangkan di akhirat ia akan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Sahal bin Abdullah berkata, sesungguhnya orang-orang yang telah minta tolong kepada Allah untuk dapat menunaikan perintahnya dan mereka tabah untuk bersopan santun kepadanya. Ilmu jika tidak diketahui dengan sopan santun pemiliknya, maka hal itu tiada guna. Namun jika sopan santun diterapkan, hal itu lebih mulia daripada orang yang berilmu yang tak beradab. Hal ini dinyatakan oleh Abdul bin Mubarak. Kami lebih membutuhkan sedikit sopan santun kepada Allah daripada ilmu yang banyak. Demikianlah saudara Pardi yang ada di kota Jakarta, mudah-mudahan paham dan jelas atas jawaban dari saya. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, Beji Depok maupun di luar di sana, dan termasuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media baik seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana, semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.